Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Dwi Intan Nadia dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah sosiologi agama. Sebelum kita membahas tentang sejarahnya, mari kita mengetahui definisi sosiologi agama. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat, sosial, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Sementara agama adalah hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan religius dan bersifat spiritual atau hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, dapat disimpulkan sosiologi agama adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari peran, sejarah, perkembangan, dan tema universal dari agama di dalam masyarakat. Sosiologi agama mengkaji tentang kehidupan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat sebagai penggambaran dari keagamaan. Kemudian kita masuk kepada sejarah sosiologi agama. Dalam karya Brian Turner yang berjudul Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer, sosiologi agama dibagi menjadi 3 pembabakan. Pembabakan itu antara lain adalah 1. Era klasik, kedua era modern, dan yang ketiga adalah era kontemporer. Yang pertama, era klasik. Era klasik yang dimaksud adalah masa-masa awal kebangkitan sosiologi atau masa-masa awal abad pencerahan. Sosiologi dilahirkan dari berbagai fenomena sosial yang besar dan kekuatan intelektual pada saat itu. Dalam sejarah sosiologi, peristiwa besar yang menjadi perhatian di awal perkembangannya ialah revolusi politik yang diawali oleh revolusi Perancis, kemudian revolusi industri, kemudian bangkitnya kapitalisme serta berbagai dampaknya. Selain itu, kekuatan intelektual turut berperan memunculkan sosiologi dari berbagai negara. Revolusi Perancis terjadi pada tahun 1789 yang merupakan revolusi yang menjadi perhatian dunia karena efek yang ditimbulkan begitu besar. Mengenang revolusi Perancis, revolusi yang mempengaruhi timbulnya banyak revolusi lain di dunia, khususnya di Eropa dan negara-negara barat lainnya. Berkat revolusi ini, kerajaan dengan pemerintahan monarki absolut dan sistem kediktatoran mulai dijatuhkan. Kemudian juga dikumandangkannya deklarasi HAM di dunia. Tapi pasca revolusi, perombakan besar-besaran yang terjadi menyebabkan keadaan tegang dan tidak teratur seperti sebelumnya. Revolusi besar lain yang juga memiliki sumbangsih besar dalam sejarah perkembangan sosiologi adalah revolusi industri. Revolusi ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Temuan ini kemudian menjadi awal beralihnya mata pencaharian masyarakat dari yang mulanya bertani menjadi industri. Karena yang menjadi perhatian sosiolog cenderung sisi negatifnya daripada positifnya, maka yang menjadi sorotan adalah tumbuhnya sistem kapitalisme sebagai ganti feodalisme. Stratifikasi dalam masyarakat feodal yang mengutamakan kepemilikan tanah berganti menjadi stratifikasi dengan dasar kepemilikan modal. Kebangkitan kapitalisme ini tentunya membawa masalah-masalah baru. Revolusi-revolusi yang terjadi juga menimbulkan satu efek penting, yakni runtuhnya kekuasaan absolut gereja ortodoks. Hal ini yang menjadi kajian awal sosiologi agama. Sosiologi agama mulai lahir meskipun ketika itu tidak ada kesepakatan mengenai adanya percabangan ini. Runtuhnya kekuasaan gereja berdampak pada perubahan struktur dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan kehidupan agama bukan hal yang sepele. Otoritas agama yang sebelumnya bersatu dan menjelma sebagai hukum negara telah ditumbangkan. Agama kehilangan kekuatannya sebagai satu-satunya otoritas dalam bidang moral. Kemudian yang kedua adalah pada era modern.
Durkheim meneliti mengenai asal-usul agama dalam karyanya The Elementary Forms of Religious Life. Salah satu hasil yang dijabarkan adalah bahwa pada masyarakat primitif yang menjadi subjek kajiannya saat itu, mendefinisikan hal-hal tertentu sebagai sakral dan hal-hal lainnya sebagai profan. Sakral, jika boleh dimaknai secara sederhana, merupakan hal-hal yang berkenaan dengan spiritual dan religius. Sedangkan profan itu sebaliknya, lebih berkenaan dengan hal-hal yang tidak melibatkan agama. Kemudian sekularisme dan perihal sekuler lainnya tidak dibahas secara khusus di sini, namun ia menjadi salah satu hal yang penting dalam kajian sosiologi agama di era modern. Pada era klasik, kehidupan agama sangat dipengaruhi teologi dan filsafat. Pada era modern tidak. Masa ini berada pada tahap positivistik, tahap di mana manusia menyadari gejala alam terjadi karena adanya hukum-hukum alam, bukan karena dewa-dewa atau Tuhan. Pemikiran manusia semakin rasional dan cenderung memisahkan kehidupan agama dan kehidupan sehari-hari, karena hasrat untuk bahagia di dunia lebih tinggi daripada keinginan masuk surga. Adanya pemisahan ini juga menjadi bentuk kekecewaan atas kungkungan agama yang menjelma menjadi kebijakan-kebijakan negara yang sifatnya otoriter di masa lalu. Atau mungkin juga euforia memasuki era positivistik yang mempengaruhi keilmiahan pasca runtuhnya otoritas agama. Hukum-hukum agama dirasa tidak terlalu cocok dikombinasikan dengan hukum negara, terutama jika hanya dipahami sebagai tekstual. Akibatnya, agama cenderung dijatuhkan dari ranah publik. Meskipun kemudian masyarakat di era modern mulai berdamai dengan hal ini dengan menciptakan penyesuaian-penyesuaian baik dengan cara sekularisasi atau dengan pembatasan porsi. Agama di era modern abad 20 dipahami sebagai suatu hal dari kehidupan yang bersifat sebagai pelengkap, bukan lagi yang utama. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah paham sekuler itu sendiri. Agama dipandang kurang ilmiah dan tidak relevan lagi jika masih diadopsi dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian mengenai agama pun mengalami pergeseran cara pandang. Para intelek yang menaruh perhatian pada persoalan agama cenderung berlomba untuk menelaah kehidupan masyarakat yang masih percaya bahwa agama masih relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, masyarakat religius dipandang unik dan mungkin eksotis, dan penjelasan-penjelasan realitas yang berbau keyakinan serta-merta dinyatakan salah. Sosiologi agama di era modern lebih menekankan pada kondisi setelah Eropa memasuki abad pencerahan. Kondisi sosial, politik, ekonomi, termasuk agama mengalami perubahan besar-besaran dan beberapa mengalami kekacauan. Beberapa sosiolog yang berasal dari keluarga yang religius memiliki semacam keinginan untuk kembali kepada tatanan lama dengan menguraikan hubungan antara agama dan masyarakat. Berusaha mendefinisikan ulang perihal agama dengan menemukan makna-makna dan fakta-fakta yang belum banyak diketahui tentang agama. Beberapa kesimpulan yang didapat dimaksudkan untuk membantah definisi-definisi tentang agama yang telah ada sebelumnya. Harapannya, supaya wajah agama yang rusak selama memasuki abad pencerahan bisa direkonstruksi dengan perspektif yang baru.
Kemudian yang ketiga adalah era kontemporer. Durkheim mewarnai perkembangan awal pemikiran agama di era modern dengan karyanya The Elementary Forms of Religious Life yang membagi dunia dalam sakral dan profan. Dengan konsistensinya yang memandang fenomena secara luas sebagai akibat dari fakta sosial, ia dijuluki sebagai bapak sosiologi. Sekedar mengingat, Durkheim menjelaskan kesakralan sebagai suatu hal yang mampu mengikat individu-individu dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat primitif, untuk patuh dalam satu nilai yang diyakini bersama. Keterbatasan rasio manusia dalam menafsirkan menjadi latar belakang munculnya aliran-aliran dalam agama. Perbedaan-perbedaan yang timbul atas perbedaan ini, baik dalam agama yang sama maupun antar agama, sewaktu-waktu dapat memicu adanya konflik ketika tidak disikapi dengan bijaksana. Bahkan hal ini menjadi satu ancaman nyata jika aliran ekstrim radikal enggan berkompromi. Para penganut Islam tentu akan membela agamanya sebagai agama yang paling benar. Islam mengaku sebagai agama rahmatan lil alamin, yang artinya berkah bagi alam semesta, dengan mengutamakan perdamaian. Namun citra ini runtuh ketika terjadi peristiwa pengeboman menara WTC oleh organisasi Al-Qaeda. Anggota-anggota organisasi yang dipimpin oleh Osama bin Laden ini mengaku bahwa tindakan-tindakan mereka merupakan bagian dari ajaran Islam. Para tokoh besar Islam tidak bersedia disangkut pautkan dengan kejadian tragis pada tanggal 11 September tahun 2011 itu. Bagi mereka, tafsir yang dianut oleh Al-Qaeda menyalahi hakikat Islam sebagai agama perdamaian. Selain Islam, Kristen juga memiliki sejarah aliran sejenis Al-Qaeda, namanya Army of God. Organisasi ini memiliki nilai utama, yakni menolak aborsi. Mereka memandang tindakan aborsi adalah sebuah pembantaian yang dilegitimasi oleh 20 pemerintah. Tindakan-tindakan penolakan mereka menjadi masalah ketika mereka mulai menyerang sampai membunuh. Sasaran utama mereka adalah para dokter yang melakukan praktek aborsi. Mereka merangkai 4 ayat dalam Injil sebagai panduan utama mereka. Namun ternyata peristiwa semacam itu justru tidak diakui oleh tokoh-tokoh besar agama mereka. Karena perintah Tuhan yang ke-6 justru berisi larangan membunuh. Kedua contoh tadi merupakan konflik yang terjadi karena perbedaan penafsiran hasil interpretasi kaum ekstremis. Mereka mempunyai dasar pembenaran berupa ayat-ayat kitab suci dan ajaran yang dianut, yang tentu dengan penafsirannya aliran mereka, klaim-klaim kebenaran yang berserak dan terimplementasi dalam aliran-aliran merupakan salah satu bukti wujud dari keanekaragaman interpretasi manusia, sebagaimana yang diistilahkan Weber dengan Verstehen. Mereka mulai menjadi jahat ketika para pengikut yang taat dan bersemangat mengangkat ajaran dan kepercayaan agama mereka hingga ke tingkat klaim kebenaran mutlak.
Sosiologi agama kontemporer lebih berfokus pada agama sebagai salah satu unsur pembeda dalam masyarakat multikultur. Kajian ini memang bukan sesuatu yang baru, namun setelah memasuki abad pencerahan, juga masa-masa yang jauh setelah itu termasuk saat ini, persoalan agama dalam sosiologi agama mengalami pergeseran dari era modern. Tentu saja, akar pemikiran yang digunakan sebagai pisau analisis dipengaruhi oleh sosiologi agama era modern. Namun, yang lebih mendominasi adalah pemikiran-pemikiran dari teori kritis dan postmodern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.